Innal hamdalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang bab mat ya. Ini belum selesai bab mat. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita selesaikan. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang mat lazim ya. Mat lazim. Benar ya? Mat lazim dan pembagiannya ya. Ya, Ustaz. Ya. Ya. Baik. Di antara mat lazim itu kita udah mengenal ya, mat lazim itu kan pertama dibagi berdasarkan 4 kejadiannya ya. Ya. Mat tobi yang Apa? Masih ingat? Ayo. Berdasarkan tempat. Tempat terjadinya mat itu. Ada mat lazim, apa aja? Ada ya, kalau yang di kata ya. Kalau terjadinya di kata ya, maka dinamakan mat lazim ilmi. Ya, ilmi ya. Ini pada kata. Kemudian ada mat lazim yang terjadi pada huruf harfi ya. Ya, harfi. Baik. Kalau harfi ini hanya pada awal-awal permulaan surat tertentu ya, yang jumlahnya ada 29 surat di dalam Al-Quran. Jadi 29 sama dengan jumlah huruf. Subhanallah ya. Subhanallah. Ya. Nanti bisa dicek tuh ya di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran, kemudian setelahnya surat apa? Ya. Surat Ali Imran, habis itu surat Al-A'raf ya. An-Nisa tidak ada. Surat An-Nisa ada Muqattah ya. Ya, yang ada itu mulai dari Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah, Ali Imran, habis itu langsung loncat ke Al-A'raf ya. Nanti bisa dicek ya. Al-A'raf itu halaman 155. Ya ini ya. Ya, perhatikan sini. Ini pada ayat ini ya. Ini namanya huruf-huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf yang menyusun permulaan surat ya. Kenapa Ustaz? Nanti setelah surat Al-A'raf ada lagi ya. Surat Yunus. Al-Salam. Al-Baqarah, Al-Imran. Surat Al-A'raf nanti surat Yunus. Ya, surat Yunus itu halaman 10. Ya, di sini ya. Di sini ada apa? Ada huruf muqatta'ah namanya, huruf muqatta'ah. Disebut juga dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar, huruf pembuka surat. Ini surat di dalam surat Yunus ya. Nanti di surat juga ada, yaitu di surat Hud. Ya. Di surat Hud juga ada. Ya, ini di surat Hud nih. Ini surat tampilan Qurannya nggak ada. Ini nih. Oh, tidak ada tampilannya ya? Subhanallah. Iya. Oh iya, maaf. Whiteboard-nya aja. Ya. Ini sekarang? Ada. Alif Lam. Ya. Seperti ini ya. Ya. Ini surat apa? Surat Hud. Kemudian setelahnya juga ada ya di surat Yusuf ya. Di surat Yusuf juga ada.
Surat Yusuf. Nah, ini surat Yusuf ya. Nah, ini juga ada ya. Alif lam ra. Ya. Surat Ar-Ra'du, yaitu surat setelah Yusuf. Juga dimulai dengan huruf al-muqatta'ah, pembuka surat. Nanti bisa dicek lagi ya. 2, 5, 4. Ini surat Ar-Ra'du. Ya, ini ya. Ada alif lam mim ra. Ini kira-kira mad lazim jenis apa nih? Ada yang ingat? Lam mim ra. Ya. Jadi kan nanti kan ada mad lazim kilmi sama harfi ya. Kita sekarang kilmi sudah selesai ya. Jadi masing-masing dari keduanya itu dibagi menjadi dua macam lagi ya. Ada yang mustaqol, kemudian ada yang ini tampilannya masih musaf ya? Masih yang awal tadi, Ustaz. Musaf atau bukan? Udah whiteboard. Ya, ya. Whiteboard lagi nih. Ya memang saya sengaja whiteboard dulu. Ada yang mukhaffaf. Mukhaffaf berarti tanpa ada idgham, tidak terjadi idgham ya. Ini juga sama di sini di harfi ini. Di harfi juga ada yang mustaqol ya. Mustaqol. Juga ada yang Cover. juga ada yang mukhaffaf juga ya. Mukhaffaf. Berarti yang ada idghamnya itu Ya. musakol ya. Harus tahu pembagiannya nih. Ya. Jadi masing-masing ini dibagi menjadi dua macam ya. Jadi antara harfi dan kilmi juga dibagi menjadi dua macam. Kilmi ada mustaqol, ada mukhaffaf. Ini udah kita bahas ya pada pertemuan lalu. Harfi juga demikian sama. Mustaqol, ada yang mukhaffaf ya. Ya. Kalau mustaqol berarti di situ ada apa? Ada namanya idgham ya. Ada idgham. Berarti ada huruf sukun ketemu dengan huruf yang berharokat ya. Kalau mukhaffaf berarti apa? Tanpa idgham. Tanpa idgham. Berarti sukun aja berarti ya. Kalau idgham biasanya ditandai dengan tanda ini apa? Tanda iddah namanya atau tasydid ya. Kalau tanpa idgham ini ditandai dengan sukun. Kepala ha ya. Ini juga sama ya. Ini juga idgham, ini juga tanpa idgham ya. Baik. Seperti yang tadi kita lihat di surat Ar-Ra'd tadi ini. Ya. Ini termasuk jenis apa ini? Alif lam Mukhaffaf. mim ra. Mustaqol, Ustaz. Ada yang mukhaffaf, ada yang mustaqol. Coba tunjukkan alasannya masing-masing. Kalau kan ada idghamnya, Ustaz. Mustaqol ya. Benar. Ya. Musakol, Benar ini? Ya, mustaqol. Kenapa ada idgham ya? Ya. Ini kita perhatikan di sini lam, ini kan ditulis seperti ini.
Ini mim. Dibacanya ya seperti ini. Kalau ro ini biasa aja ya. Ya. Lam ada sukun ya. Ini ya kenapa ini dinamakan mad lazim karena setelah huruf mad ada sukun asli. Ya. Setelah sukun ini dia diidghamkan ke huruf setelahnya yaitu mim, sama-sama mim ya. Namanya apa ini? Idgham apa? Mimi. Dua mutamatsilain. Iya, idgham mimi Idgham benar, mimi. idgham mutamatilan juga benar. Idgham shogir juga benar ya. Alif lam mim. Karena dia terjadi pada harf maka dinamakan mad lazim harfi ya. Karena di dalam mad lazim harfi itu terjadi idgham, maka dia dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal ya. Ya. Sampai sini soal jelas ya? Jadi dari bagian ini kita bisa tahu ya bahwa mad lazim itu terdiri dari berapa macam? 2. Hmm? 2. 4 macam ya. Apa aja 4 macam? Pertama ya, mad Lazim harfi lazim. mukhafaf. Iya, mad lazim. Kilmi dulu ya, sebelah kanan. Mutsaqqal. Kemudian kedua apa? Mad lazim. kilmi Urut aja. mukhaffaf. Kilmi mukhaffaf. Mukhaffaf. Yang ketiga, Mad lazim harfi harfi apa? Mutsaqqal. Dan terakhir, mad lazim harfi mukhaffaf. ini mukhaffaf ya. Ya. Ya, itu aja pembagian mad lazim ini ya. Diharapkan kita bisa mengetahui mana yang termasuk mad lazim kilmi muhtaqal, mad lazim kilmi mukhaffaf. Ini mad lazim harfi muhtaqal dan ini mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, jadi yang ini termasuk yang mana nih? Mad lazim apa? Mad lazim Harfi? Sakol. Mutsaqal atau mukhaffaf? Sakol. Mutsaqal ya. Kenapa? Karena ada idgham. Coba kita lihat lagi yang contoh berikutnya ya. Ini biar kita lebih paham insyaallah. Nah, ini di dalam surat Ibrahim. Contoh apa nih termasuknya nih? Mad lazim harfi mukhaffaf. Ahsan ya, mad lazim harfi mukhaffaf. Demikian juga di surat yang setelahnya ya, surat Al-Hijr juga sama ya. Ini surat Ibrahim alaihissalam. Di surat yang setelahnya yaitu surat Al-Hijr juga sama. Sama juga alif lam ra ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya, ini surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr alif lam ra sama seperti surat Ibrahim dan juga sama seperti surat Yunus. Ya. Kemudian mana lagi yang ada huruf potongannya, ada fawatil suwar? Surat Maryam. Ya. Surat Maryam. Surat Maryam. Coba kita lihat surat Maryam. Nah, ini ya. Kaf ya ain sad. Kaf. Ya, ini mad lazim apa? Mad lazim harfi.
Harfinya mukhaffaf. Harfi mukhaffaf. Ain. Itu mad lazim harfi musaqqal. Ain sin. Ini tapi yang ain bisa dibaca 4 ya. Ain bisa dibaca 4. Berarti dia sudah bukan mad lazim lagi ya, tapi udah masuk madlin ya. Walaupun ada yang menyebutkan mad lazim juga ya. Kalau shad mad lazim harfi mukhaffaf ya. Ya. Ya, ini kaf ini bisa dibaca 6 ya. Ain boleh 6 atau boleh 4 ya. Dan shad dibaca 6 harokat. Ya, jadi napasnya harus panjang ini ya. Harus tarik Ain nafas. kenapa 4 atau kenapa Ya, ada coba 4? contohkan. Bahkan ada yang 2 ya. Sebab dia itu pada huruf lin ya. Pada huruf lin, terjadinya pada huruf lin, bukan pada huruf mat. Itu kan berbeda dengan yang lain ya. Berbeda dengan yang lainnya itu ya. Kalau yang lain itu kan huruf apa? Oh, sukunya itu datang setelah huruf mat ya. Huruf Ain mat ya. ya. Seperti misalnya lam. Ini sukunya kan datang setelah apa? Huruf mat. Ini huruf matnya mana? Alif ini ya. Alif ya. Ya, alif. Tapi kalau ngain Lin, madlin. ain ya. Ya. Ini huruf apa namanya nih? Ya ini. Lin. Ya, ini huruf lin karena datang sebelumnya apa? Setelah Fathah, fathah. ya. Ya, karena itulah ini membedakan antara huruf ain dengan lam ya. Kalau lam ini fakat ini lazim ya, lazim. Lazim. Adapun kalau mim dia khilaf. Ada yang menggolongkan mad lazim, ada juga yang menggolongkan mad arid disukun atau mad lin ya. Sehingga dia dibaca 2, 4 atau 6. Tapi untuk torik kita hanya ini aja. Torik Syatibiyah ya. Dan kita kan hafaz torik Syatibiyah. Jadi bacaan kita adalah bacaan riwayat Imam Hafiz ya. Torik itu jalan ya, jalur Syatibiyah. Ya. Jadi membaca huruf ain pada surat Maryam dan juga nanti ada satu surat lagi yang terdapat huruf ain Syura ya. Dengan 4 atau 6 harokat. Ya, ini khusus ya untuk huruf ain saja. Ya, jadi boleh pilihan, boleh membaca 4 harokat, boleh membaca 6 harokat pada huruf ain saja. Ya. Ya. Surat apa? Surat Maryam. Tadi surat Maryam dengan surat Asy-Syura. Ya, surat yang ke-42. Ya, nanti bisa dicek ya. Kita lihat ya, surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura halaman 487. Nah, ini surat Asy-Syura ya. Terlihat tidak? Terlihat di screen? Ain sin. Iya, Ustaz. Ya, ya di sini ada ain ya. Ain ini boleh dibaca 4 berapa? atau 6. Ya, 4 atau 6. Tapi yang lebih diutamakan ya, yang lebih sering dibaca atau dipraktikkan adalah yang 6. Ya. Sampai sini bisa dipahami insya Allah ya? Ya, ini salah satu contoh, nanti bisa dicari sendiri ya.
Sebenarnya saya ingin juga menerangkan semuanya. Saya ingin perlihatkan yang 29 itu surat ya. Tadi baru surat Maryam ya. Nanti surat Toha ada. Ya. Di surat Toha ada. Kemudian di surat apa lagi? Ini surat Asyura udah ya. Di surat Toha. Ini surat Toha. Kalau surat Toha dia tidak termasuk mad lazim ya. Kenapa tidak termasuk mad lazim? Tidak ada matnya. Oh, Matnya ada matnya. oh iya, toh cuma toh aja ya. Tidak ada tandanya. Toh. Ya. Toh. Ini masuknya mat apa? Mad biasa. Mad wajib. Mata asli. Mat ya. Mat tobi'i atau mat wajib. Ya, dibaca dua harokat. Ya. Karena memang benar seperti tadi ya, tidak ada sukun ya. Tidak ada sukun setelah apa? Setelah huruf mat. Huruf matnya ada yaitu alif. Ya kan alif ya. Toha kan alif. Ini kan to, pada dasarnya kan seperti ini bacanya. To setelahnya alif. Ini ha ya seperti ini. Setelah huruf mat tidak ada sukun, maka dia dibaca dua harokat. Toha, tidak boleh lebih ya. Jadi ketika membaca surat Toha jangan dipanjangkan Toha. Salah ya. Kenapa dipanjangkan ya? Tidak ada sebab yang harus matnya itu harus dipanjangkan. Karena tidak ada sukun setelah huruf mat. Ya, ini di surat Toha tidak ada mad lazim. Kemudian setelahnya nanti bisa dilihat ya, dicek surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara di ayat ke ya ini ya, surat Asy-Syu'ara. Ya. Coba dibaca Pak Soleh atau Pak siapa di sini yang hadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qasim mim. Ya, ahsan. Itu kan? To termasuk huruf apa? Ya, benar. Itu To mat wajib. Sin mat wajib atau mat tabi'i, enggak apa-apa. Bukan mat wajib ya, mat asli ya. Bukan, kalau mat wajib itu yang mutasil. Ya, mat tabi'i lah kita. Mat atau mat asli benar. Kalau sin apa sin? Sin Mad lazim. mad Lazim apa? harfi Lazim Harfi. musaqqal. sin ke mim. Ya, mim Itu nggak ada idgham. Ya, karena ada idgham namanya apa? Ilmu musaqqal. Musaqqal. Harfi Ya. musaqqal. Ahsan ya. Jadi ini termasuk mat lazim, sin ini ya, sin mad lazim harfi Harfi musaqqal. Kenapa mutakol? Karena ada idgham. Mana idghamnya? Kalau ditanya mana idghamnya? Sinnya mim ketemu dengan mim. Nunnya masuk ke mim. Yes, ya. Non sukun ya. Kan gini ya. Ya. Mana idghamnya? Non sukun dari sin ketemu mim. Nun sukun dari sin, ya. Iya, sin kan seperti ini ya. Sin, ini nun sukun benar. Ini hukumnya apa namanya? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, ahsan ya. Idgham bi gunnah. Berarti di sini ada idgham ya. Karena ada idgham inilah maka ini dinamakan mad ya. Mad apa? Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim ya harfi. Kenapa dinamakan harfi? Karena dia ada pada
Ada huruf. Ada huruf-huruf ya, huruf-huruf permulaan surat. Mutsaqal karena dia ada idgham di situ ya. Ya. Baik. Kemudian setelah surat Asy-Syu'ara ada lagi surat setelahnya yaitu surat An-Naml. Ya, surat An-Naml juga ada di situ huruf muqatta'ah ya. Ya, kita cek surat An-Naml. Surat An-Naml tiga 380. Coba ya 381. Nah, ini surat An-Naml. Baik, coba dipraktekkan Abu Azam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين. Ya, bagus. Mat apa namanya? Itu mad tabi'i. Ya, mat tabi'i, sin. Itu mad lazim harfi mukhaffaf. Aiwah, mat lazim harfi mukhaffaf. Kenapa dinamakan mukhaffaf? Tidak ada Tidak idgham. ada idghamnya. Baik, sekarang kalau disambung gimana? Saya ingin menyambung ayat ini ke setelahnya, boleh enggak? Boleh. Boleh. Bagaimana caranya? Diikhfakan ya. Iya, benar ya. Kalau disambung dia harus diikhfakan. Kenapa diikhfakan? Karena di sini sin itu adalah sukun ya. Sukun datang setelahnya huruf apa? Ikhfa. Huruf ta ya. Tosin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin. Ya. Ya. Tadi benar ya. Bagaimana tadi disampaikan bahwa sin ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Namun karena dia disambungkan, kalau disambungkan ya, di situ ada ikhfa sehingga ada yang menyebut istilah lain. Jadi disebutkan mad lazim harfi syibhul mutsaqqal. Syibhul mutsaqqal. Mad lazim harfi yang menyerupai mutsaqqal. Ya, dia ada mutsaqqal bukan? Karena tidak ada idgham di situ. Yang terjadi ada apa? Ikhfa ya. Ya. Jadi ada yang menamakan demikian. Ada yang menamakan kalau ini disambung ya. Kalau bacaan tosin disambung dengan ayat setelahnya, ada yang sebagian ulama yang menyebut nama mad lazim ini dengan mad lazim harfi syibhul mutsaqqal. Syibhul itu artinya menyerupai. Ya. Baik, surat berikutnya yang mengandung huruf muqatta'ah adalah surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas di halaman 389. Ya, nih. Ini sama dengan surat apa nih? Sebelumnya? Asy-Syu'ara ya. Ya, yang tadi dibaca oleh Pak Soleh. Ya, sama nih ya. Dengan surat Asy-Syu'ara. Susunannya sama. Kemudian setelahnya setelah surat Al-Qasas juga ada ya. Ya, di situ juga mengandung Fawatihu Suwar. Ya, nanti bisa dicek di rumah. Itu surat Al-Ankabut ya. Surat apa? Al-Ankabut, laba-laba ya. Nah, surat Al-Ankabut sama dengan surat Al-Baqarah permulaannya, sama dengan surat Al-Imran. Yaitu apa? Alif Lam. Mat apa namanya nih? Mad lazim harfi mutsaqqal. Ya, mutsaqqal ya. Kemudian di surat berikutnya yaitu surat Ar-Rum juga sama ya. Surat Ar-Rum setelah surat Al-Ankabut juga dimulai dengan huruf yang sama juga dengan surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ya.
Ya, ini surat Ar-Rum ya. Sama ya. Udah berapa yang alif lam mim? Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, kemudian Ar-Rum udah 4 ya. Apakah masih ada lagi? Ternyata masih ada lagi, yaitu surat Luqman ya. Di surat Luqman ya. Ini surat Luqman juga sama ya, dimulai dengan alif lam mim. Ya. Apakah ada lagi? As-Sajadah. As-Sajadah. Surat berikutnya. Ya, surat berikutnya yaitu surat As-Sajdah. As-Sajadah ya, atau disebut juga dengan surat Alif Lam Mim Sajadah ya. Itu di halaman 15. ya ini ya. Ya. Ini ya. Ini As-Sajadah. Ya, nanti ada lagi ya setelahnya, yaitu surat Yasin. Surat Yasin. Surat Yasin juga di situ dimulai dengan Fawatihus Suwar, huruf-huruf muqatta'ah namanya ya. 4. Ya, nih. Yasin. Nah, persoalannya bagaimana kalau disambung? Ayat ini disambung. Nah, Ayat yang pertama disambung ke ayat kedua. mad lazim harfi mutaqqal. Karena nun mati ketemu sama waw. Idgham bi gunnah. Nah, itu kalau kita baca riwayat Syu'bah benar. Atau Hafs Thoriq Thayyibah demikian. Tapi kalau kita bacakan riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah ya. Syatibiyah bukan Thayyibah, maka harus dibaca idhar. Idhar seperti apa? Ya idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini bacaan Hafs riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah. Adapun kalau Hafs Thoriq selain Syatibiyah ya, Thayyibah, itu ada yang mengidghamkan seperti tadi yang disampaikan Pak Soleh, diidghamkan ke huruf wawu ya, sambil didengungkan. Yasin wal Qur'anil Hakim ya, seperti itu. Tapi karena kita membaca, kenapa? Biasanya kalau Syatibiyah yang itu apa namanya? Nun mati ketemu sama waw itu langsung diidgham tadi. Enggak, kalau Syatibiyah tidak diidghamkan, dia idhar. Dibaca idhar Syatibiyah. Yang dibaca idgham itu bukan Syatibiyah. Itu Hafs riwayat kan? Apa? Nun matinya ketemu sama waw bukan? Iya, tapi dibaca idhar sama di Syatibiyah. Pengecualian ya, tadi. Sesuai riwayatnya seperti itu bacaannya. Yaitu kalau seperti itu ditanyakan kenapa kok tidak diidghamkan? Kita katakan itu riwayat. Demikian ya, riwayat yang disampaikan melalui jalur Imam Asy-Syatibi demikian, dibaca idhar. Ya. Kalau yang dibaca idgham berarti bukan jalur dari Syatibiyah, tapi dia jalur Thayyibah. Keduanya benar. Keduanya sama-sama dari Rasulullah SAW. Kalau dirunut silsilahnya nanti kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, ini surat Yasin. Berikutnya juga ada ya yang mengandung huruf muqatta'ah, itu surat Shad. Ya. Surat apa? Surat Shad. Ya, ini surat Shad. Ya. Ya, surat Shad. Ini jangan lupa ketika mengucapkan ini ada huruf qalqalah ya. Dibaca qalqalahnya itu dal. Shad. Seperti itu. Ada huruf qalqalah, dibunyikan huruf qalqalahnya. Ya. Kemudian di surat berikutnya yaitu surat Fussilat.
surat Fussilat itu juga mengandung huruf muqatta'ah, al-muqatta'ah. 4, 8, 1. Ya ini surat apa? Surat Fussilat. Ya. Masuk mad lazim apa nih? Harfi Mukhafaf. musaqqal. Mukhafaf. Lazim apa? Harfi Mukhafaf. mukhaffaf atau musaqqal? Mukhafaf, ya, mukhafaf. Jangan ragu mukhafaf, ya. Karena tidak ada idgham di situ, ya. Ya. Sebab tidak ada idgham di dalamnya, ya. Kemudian surat berikutnya itu yang tadi udah kita tampilkan, ya. Surat Asy-Syura, ya. Ya, ini yang huruf ngainya itu boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, ya. Boleh pilihan. Bahkan di Torik yang lain, riwayat Hafiz juga itu ada yang membaca ngain dengan 2 harokat, ya, disamakan dengan mad arid sukun yang boleh dibaca 2 harokat, ya. Untuk ngain itu. Di surat setelahnya juga ada, ya, di surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf juga di situ dia mengandung huruf muqatta'ah. Ya. Ini surat Syura, setelahnya surat Zukhruf. Nah, ini surat Zukhruf. Ini juga terdapat huruf al-muqatta'ah, ini mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Surat Zukhruf, kemudian berikutnya surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan juga terdapat di dalamnya huruf al-muqatta'ah. 4, 9, 4. Apa tadi huruf apa tadi namanya tadi? Muqatta'ah. Ya, al-muqatta'ah atau fawatihus suwar, ya. Fawatihus suwar. Huruf al-muqatta'ah. Artinya apa tadi? Maaf tadi. Huruf yang terputus lah, ya. Terputus. Al-muqatta'ah itu kan yang putus. Seperti yang ada di bagian ini, ya. Al-muqatta'ah ini. Mulakhas huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar. Rangkuman huruf-huruf al-muqatta'ah yang terdapat pada awal-awal surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tadi belum kita tampilkan lengkap, ya. Tapi bisa dicari sendiri insya Allah. Jadi huruf-huruf yang menyusun awal-awal surat itu bisa dibagi menjadi 4, ya. Dibagi menjadi 4 keadaan, ya. Huruf-hurufnya semuanya ada 14, ya. Huruf yang menyusun daripada awal-awal surat itu jumlahnya ada 14, ya. Ada 14. Itu tersusun dalam kata, ya, sil hu, ya, suhairon, man qata'ka. Tulisannya jelas tidak? Jelas tadi. Ya, silhu suhairon man qata'ka. Ya, ini semuanya mengandung huruf-huruf yang tadi nyusun di awal-awal surat, ya. Ya, ada 14 semuanya. Shad, lam, ha, sin, ha, ya, ro, alif, mim, nun, qaf, to, ain, dan kaf, ya. Nah, dari 14 huruf ini bisa dibagi menjadi 4, ya, 4 hukum cara membaca madnya, ya. Ini yang dirangkum oleh Syekh di sini, ya. Yang pertama huruf alif, ya. Ini berapa dibaca madnya? Yamuddu bimikdar la yumad, tidak dipanjangin karena tidak mengandung huruf mad, ya. Apa jenis madnya? Naul madil ladzi fihi
Jenis mat yang terkandung di dalamnya la madda fi. Tidak ada mat di dalamnya di alif ini. Cuma satu aja alif ya. Kemudian yang kedua adalah huruf yang dibaca 2 harokat ya. Huruf yang dibaca 2 harokat yaitu hayyun tohir. Hayyun tohir. Ada 5 ya. Ha, ya, to, ha, ro. Ya, ini dibaca 2 harokat. Harokatain. Jenisnya apa? Mad tabi'i, mad asli. Ya. Ha, ya, to, ha, ro. Kemudian jenis yang ketiga ya, adalah huruf yang dibaca 6 harokat ya, sittah. Ya, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Yaitu tersusun dalam kata sanakus sulakum. Sanakus sulakum. Sin, nun, qaf, sod, lam, kaf, dan mim. Nah, ini yang termasuk mad lazim ya. Yang kita bahas dalam bab ini di sini hurufnya ini. Sanakus sulakum. Kemudian jenis yang keempat, yang terakhir adalah huruf ain. Ya, huruf ain ini dia dibaca di sini 4 atau 6. Bahkan dalam riwayat lain itu dibaca 2. Ya. Ya. Riwayat lain, torik lain maksudnya ya. Di dalam torik lain, torik thayyibah itu dibaca 2 harokat. Nah, ini termasuk dianggap sebagai mad lin ya. Baik, itu adalah kesimpulan tentang huruf-huruf al-muqatta'ah yang menyusun awal-awal surat yang ada dalam Al-Qur'an, yang jumlahnya semua ada berapa tadi? Ada 14 tadi. Ada berapa jumlah hurufnya? Jumlah suratnya 29. yang mengandung huruf muqatta'ah? Ya, 29 ya. 29 surat. Surat ya. 29 surat. Ya. Yang tadi sebagian besar udah kita tampilkan ya. Nanti sisanya bisa dicari sendiri. Tinggal sedikit tuh ya. Ya. Baik, barakallahu fikum jami'an, wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita teruskan pada pelajaran berikutnya. Ada yang tanya dong, Tad. Satu, Tad. Maaf, Tad. Oh, silakan ya. Tad, di Masjid Besar tuh untuk agak menyimpang dikit ya. Ini kalau Maliki Yaumiddin tuh dibacanya ma-nya nggak panjang, Tad. Di Maliki Yaumiddin itu kenapa, Tad? Oh, itu berarti dia membaca bukan riwayat Hafiz ya. Dia membaca bukan riwayat Hafiz, barangkali dia membaca riwayat Qalun. Ya, memang demikian. Jadi untuk yang surat Al-Fatihah itu ya, surat Al-Fatihah ini kelihatan di surat di layar enggak? Mushaf. Kelihatan, Tad. Ya, kelihatan ya. Di surat Al-Fatihah itu untuk yang Malik Yaumiddin itu bisa dibaca 2 harokat ya, seperti kita baca 2 harokat ya, atau dibaca pendek, memendekkan huruf mimnya. Ya, karena itu tulisannya kan seperti ini nih, ya kan? Kalau bacaan kita itu dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Imam Asim dan Imam Al-Kisai dia membaca panjang Maliki Yaumiddin, tapi imam yang lain selain itu dibaca pendek. Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir itu membaca pendek Maliki Yaumiddin. Kalau bacaan mereka dibaca panjang, misalnya dia membaca riwayat Qalun ya, atau riwayat Warsh misalnya. Dia membaca panjang, ya disalah. Harusnya yang pendek. Berarti imam yang di masjid tempatnya Pak Soleh sholat di situ dia membaca bukan riwayat Hafiz. Iya. Ya, kemungkinan kalau riwayat. Malikinas, Tad, kalau Malikinas sama itu gimana? Itu baru pendek. Itu baru pendek. Harus pendek itu. Ya, kalau panjang salah. Itu tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan di surat ini, surat Al-Fatihah ini. Huruf-hurufnya sama ya tadi, mim, lam, sama kaf. Iya, sama. Ya, jadi jangan disalahin, itu benar. Itu berarti dia membaca bukan riwayat Hafiz.
riwayat lain. Ini kan yang Masjid Syekh Utsaimin itu ya? Iya, yang Ya. Jumatan itu udah datang Iya. lagi tuh imam yang baru. Yang apa yang lama tuh yang Sudan. Ya, beliau baca kalau tidak salah riwayat Warsh kalau tidak salah ya. Kalau tidak Qalun bacaannya. Nanti coba aja lihat kalau dia baca riwayat itu pasti ada sedikit perbedaan dalam bacaan. lain-lainnya. Ya, coba aja diikuti aja. Diamati maksudnya ya, diamati, dicermati perbedaannya. Baik, ada yang lain? Jazakallahu khairan. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.